Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai subnetting pada mata kuliah jaringan komputer sebagai salah satu pemenuhan ujian tengah semester ya, dengan dosen pengampu yaitu Pak Eko Martanto. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kita mengetahui subnetting itu apa ya. Subnetting itu adalah pembagian dari jaringan menjadi sebuah sub-sub jaringan atau jaringan-jaringan kecil. Seperti itu contoh sederhana atau pengertian subnetting secara singkatnya ya. Selanjutnya kita lanjut ke studi kasus yang diberikan Pak Eko untuk ujian tengah semester kali ini. Misalkan kita ingin membuat sebuah jaringan kecil yang terdiri dari 14 host dengan beberapa pertanyaannya. Yang pertama, berapa bit hostnya, selanjutnya berapa bit network yang dipinjam dan jumlah subnet yang tersedia, ada juga berapa netmasknya, subnet ID, broadcast, dan kita nantinya menentukan range IP ya, IP pertama dan terakhir. Setelah itu kita akan mencoba mendemokan hasilnya. Yang pertama, kita akan menentukan jumlah bit hostnya. Lalu kita akan masukkan rumus untuk mencari host ya, yaitu 2 pangkat n kecil dikurangi 2 sama dengan jumlah host yang sudah tersedia di soal, yaitu 14. Maka kita balikan ya, 14 plus 2 sama dengan 2 pangkat n, maka 2 pangkat n kecil sama dengan 16. Nah, n adalah 4 ya, maka bit yang digunakan untuk host adalah 4. Selanjutnya kita akan menentukan bit network dan jumlah subnet. Total bit per segmen kan ada 8 lalu dikurangi 4 sama dengan 4 bit yang dipinjam. Lalu kita masukkan ke rumus ya, 2 pangkat n besar dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 4 ya, dikurangi 2, yang hasilnya 16 kurangi 2, yaitu kita mempunyai 14 subnet. Selanjutnya kita akan menentukan netmask. Pada standarnya pada netmask kelas C ya, yaitu mempunyai angka 1 ada di 24 dari 32. Dengan standarnya kelas C, yaitu memiliki netmask 255.255.255.0. Maka setelah dilakukan subnetting ya, hasilnya akan menjadi 255.255.255.240. Selanjutnya kita akan menentukan subnet ID atau batasan-batasan subnetnya ya. Dengan jumlah bit 4, maka dimulai dari sini ya, 16 dengan cara kombinasi berurutan, lalu 32, 48 dan selanjutnya atau seterusnya hingga mencapai angka 1 semua pada bit yang sudah di subnetting, yaitu 240. Selanjutnya kita masuk ke tabelnya ya. Standarnya pada kelas C memiliki IP subnet ID yaitu 192.168.1.0 dengan keterangan invalid karena merupakan subnet JIROS atau subnet yang biasa digunakan pada IP address kelas C. Selanjutnya dengan urutan tadi ya, kita sudah mengetahui bahwa
ada lompatan-lompatan yaitu 16. Sehingga untuk terakhir ya akan menemukan subnet ID di 192.168.1.20, yaitu keterangannya adalah invalid atau juga disebut subnet once karena subnet ID yang dipinjam tadi diubah menjadi angka 1 semua, maka disebutnya adalah subnet one. Selanjutnya kita akan menentukan broadcast ID. Kita masukkan tabel dari subnet ID yang tadi. Singkatnya untuk broadcast yaitu mengubah angka 0 menjadi angka 1, namun kita dapat menentukan broadcast dengan cepat, yaitu dengan cara melihat subnet ID selanjutnya lalu dikurangi 1 ya, maka akan menjadi seperti ini. Contohnya kita subnet selanjutnya adalah 16, maka broadcastnya yang pertama ini adalah 15 ya. Dan selanjutnya kita akan menentukan range IP atau jarak IP ya. Ini sangat mudah sekali karena kita kan sudah melihat atau sudah menentukan subnet ID dan broadcastnya, maka range IP yang pertama dimulai dari angka setelah subnet ID, maka akan terlihat seperti ini ya, 192.168.1.16 itu untuk subnet ID-nya, maka IP pertama dimulai dari 17 sehingga IP terakhir dikurangin 1 dari broadcast ya, sehingga memiliki IP seperti ini. Lalu kita akan melakukan pembuktian apakah benar secara teori dengan masuk ke Cisco Packet Tracer ya, karena saya tidak memiliki kabel dan device pendukung lainnya. Kita coba yang sederhana saja ya, 3 PC. Kita berikan IP dengan cara klik icon komputer tersebut, lalu kita masuk ke desktop, lalu berikan IP. IP-nya dimulai dari sini ya, 17. Masukkan netmasknya. Oke, lalu masukkan IP yang sama kita dalam satu subnetting tadi ya. Yang terdapat pada range-nya tadi ya. Lanjut kita ping.
Oke, tertanda bahwa IP tersebut connect ya. Lalu kita coba buat menggunakan IP yang sudah beda. Contohnya kita ini ya, yang 46. Maaf. Lalu kita coba ping ya. Bisa kita lihat bahwa tidak bisa terkonek atau request timeout, tertanda bahwa subnetting yang telah kita lakukan tadi berhasil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.